Balik lagi di Obrolan Roll Podcast. Kes. Woo. Cuma berdua sekarang karena dua teman kita sedang sibuk. Terjebak hujan, Bang. Emang ya? Iya, lagi mau pada datang. Hujan anjing emang. Berarti emang gak boleh datang. Selamat datang bulan April 2026. Welcome to April Mop. April Mop ya, udah banyak nih ya yang bikin April Mop. Kayak tadi Awkarin kan bikin April Mop. Gua April Mop kaget. Harga HP dijual 7 juta. iPhone 16 Pro. Tapi bohong. Anjing. April Baka kalau Jepang kan. Baka. Jadi eranya bohong-bohong hari ini. Yo. Apakah dengan BBM tidak naik itu bohong? Udah naik belum sih? Enggak, katanya kan naik. Oh, naik ya. Kemarin anjing. Penuh ya, penuh. Hari apa ya? Hari apa ya? Di tanggal 3. Iya, kemarin. Iya penuh. Antri Dari siang. Penuh. siang anjing. Kemarin juga kan waktu lu malam-malam pulang dari sini tuh. Penuh juga kan. Ngantri kan untuk motor kagak anjing. Makanya maksudnya iya bensin sih katanya nggak naik, cuma dibatasin. Terus juga kan ada kebijakan kalau karyawan swasta dan ASN ada satu hari itu mereka WFH. Oh ya. Yeah. Sambil kita kali ada berita apa hari ini. Pokoknya lagi banyak April Mop ya. Beneran atau enggak deh ya? Di bensin nggak naik, apakah April Mop atau tidak? Tega anjing kalau Apa? gitu doang di April Mopin anjing. Pemerintah mah. Ya tapi mau gimana, harga semuanya naik gara-gara perang gitu ya. Soalnya kalau bensin naik semuanya kan komoditas jadi ikut naik gitu. Ya pasti turunannya kan banyak, transportasi lah, apalah gitu loh. Berita hari ini apa ya? Tidak menarik. BBM subsidi tidak jadi naik, tapi pembelian akan dibatasi 50 liter per hari mulai 1 April 2026. Buat semua jenis kendaraan. Motor tuh berapa, mobil tuh berapa gitu lah ya. Kalau mobil 50 liter doang, tuh lumayan gak sih? Iya lumayan. Mau kemana lo emangnya? Mau keluar kota setiap hari gitu kan. Terus mulai ASN resmi dapat long weekend 4 hari di kantor, Jumat WFH, Sabtu Minggu libur. Enaknya. Karena kan ada tanggal merah ya, hari Kamis Jumat ini ya. Oh ya. Betul, Kamisnya udah libur. Oh, Kamis libur. Ya Jumatnya udah mulai libur tuh, udah long weekend. Kalau ASN libur enggak? Jumat. Udah Jumat juga. Dari Jumat libur lagi, libur habis lebaran libur. Gila. Ya emang diliburin aja kan, katanya kan buat menghemat BBM ya kan. Mana libur sampai Senin ya? Atau gue enggak tahu sih, anak sekolah kan Senin. Kalau orang kantor tuh Rabu atau apa? Senin juga ya kemarin yang lebaran ya. Oh, iya. Libur lagi gila. Ya ngomongin libur kadang enak kadang enggak, cuman di situasi sekarang yang tidak pasti gara-gara perang Trump itu. Jadi demo-demo udahlah, perangnya udah sih gitu. Bikin ribet orang gitu loh. Kan di negaranya dia sendiri juga demo kan. Iya. Demo tuh biasanya kalau lagu-lagu protes zaman dulu kan ada ini nih, lagu Sepultura, Refuse Resist. Anjir. Refuse Resist Knocking sih. Terus ada RTM. Yang mana? Semuanya lagi RTM. Oh iya. Demo. Terus ini Pergerakan. Metallica itu pernah ditolak, bukan ditolak ya, sempat nanggung di China kan tahun berapa gitu, 2000-an. Tapi nggak boleh bawa laguin Master of Puppets. Karena? Ya kan ujungnya jangan ikut A-system gitu. Oh. Di sana kan sistemnya harus patuh gitu kan. Ya nurut. Gitu. Master of Puppets. Pokoknya lu gak boleh jadi bonekanya gitu kalau Master of Puppets. Kan lagu tentang itu kan. Iya sih. Benar. Terus kalau misalnya libur sekarang gue gak kepikir lama juga sih, cuman ya dengan BBM gak naik, dan negara lain naik, pertanyaan gak sih? Berarti negara kita mantap bang. Iya benar, tapi ya gimana? Tapi kan kalau kan contohnya Singapura tuh parah naik kan. 100% ya, 2 kali lipat. Ya. Itu kan. Cuman negara Singapura kan kecil ya. Iya memang dia bensinnya 100% impor. Sedangkan kita kan dan negaranya kecil juga, maksudnya kan terklaster juga, lo ketinggal di mana kerja di mana, setahu gue gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga setiap harinya gitu. Kalau kita kan tinggal di Tangerang, kerja di Bekasi. Gue kaget tuh Malaysia kan punya perusahaan minyak terbesar ya.
Petronas. Oh. Dia naik juga gitu loh. Berarti Ya kan bahan bakunya ngambil dari sono. berarti ya emang Semua naik kok. Gara-gara perang ini kan, belum lagi nanti kalau misalnya habis nih, anggap berapa bulan habis, balik ke Hormuz lagi, apakah bakal bisa lewat lagi gitu. Makanya memang harus dihemat-hemat lah ya. ya mungkin bisa dicoba ya. Apa? Electrical vehicle. Aku belum tertarik lagi, gue kalau gitu naik sepeda sih gue. Kayak belum tertarik. Gue udah mulai tertarik sih. Beli motor listrik gitu. Iya. Oh. Bisa ada gigi mundur ya bang. Gigi mundur. Ada kan yang ngeluarin tuh yang Itu kayak BMW anjing. Kawasaki ngeluarin motor listrik tapi sport gitu. Ada fairingnya. Ya, motor Jepang tuh yang baru Sekarang Honda. gini pertanyaan gue, lu punya motor listrik mati lampu, lu mau ngapain juga? Ya, GWS lah. Apa? Kalau gue misalnya nih ya, ada pemadaman listrik. Gue karena gue banyak kardus-kardus gitu kan, barang-barang gitu. Disorder. Bukan. Disorder kayak goblok. Ya barang packaging kayak gini kan kardus nih, kardus. Itu biasanya nanti gue bakar buat masak Indomie gitu. Pakai minyak jelantah. Biar apinya apinya lebih tahan lama gitu. Ya mati-mati ya. Anggap misalnya mati lampu nih, enggak, lu masak gas habis, lu nyalain api pakai apa? Ya gosok batu kalau nggak kayu. Goblok. Bisa emang. Coba gosok tuh batu. Susah Lu sih, gini, tapi gini. at least dicoba aja ya. Kalau gue gampang aja korek ya kan. Ada kardus bakar, udah kasih minyak jelantah atau minyak apa gitu, bensin tipis-tipis. Kita langsung jauh aja lah. Apa? Ya korek gak ada misalnya. Korek nggak ada kan, ada buat ngerokok. Ya misalnya habis. Kan gas juga susah bang sekarang. Oh iya benar juga. Ngaruhnya semuanya. sampai situ. Source ya. Sampai kita nggak bisa bakar rokok loh. Ntar Iya sih. Ijang ngerokok berarti. Makanya kayak kalau misalnya sekarang kita harus berhemat-hemat juga kan. Benar. Tapi ya gimana mau hemat juga gimana caranya ya dengan emang apakah dengan WFH lo bakal lebih hemat? Misalnya nih, Enggak juga kayaknya. lo ngampus WFH gitu kan? WFC, work bukan. from college apa? Eh, Online lah ya. Pokoknya learning online. E-learning. Terus libur nih, aduh libur nih di Serandro mulu. Cabut kali ya, sama aja keluar juga. Sama aja emang. Terjadinya WFC kan. Iya. Work from coffee. Work from coffee shop. Shop. Berangkat juga. Iya. Bisa sih sebenarnya kalau mau work from warung gitu misalnya. Emang orang Indonesia tuh nggak bertahan kayak di rumah tuh. Gue juga nggak bertahan sih sebenarnya. Ujungnya keluar, cuman ya mungkin naik sepeda kali ya. Sepeda bisa. Kalau sepeda jaraknya dari Blok M ke Tebet, lu sepedaan? Masih gue mikir ya jalannya tuh masih datar bang, paling nyanjak cuma di Pancoran kayaknya ya. Berangkatnya mah semangat, pulangnya Iya sih. udah capek duluan ya di kok tempat. deket gitu. Udah begal kan, habis ngopi makan begah gitu kan. Nah sambil jalan-jalan naik sepeda mungkin gue kadang-kadang suka ini nih mikir nih, kenapa generasi bawah kita tuh kalau misalnya lagi dengerin musik balik lagi ke zaman dulu. Nah itu kenapa sih? Misalnya nih lo lagi dengerin hardcore kemungkinan lo tahu dong hardcore lama kayak Hatebreed, Tahu. Converge gitu. Teror ya. Teror ya, anggaplah mereka yang nggak bikin rilis album baru tapi ngulik juga kan gitu. Kenapa ya? Kenapa kita malah balik lagi nostalgia nyari-nyari lagu-lagu lama gitu? Karena di era sekarang orang tuh banyak banget rilis lagu baru, band baru baik banget gitu. Karena ngerilis sekarang itu nirunya kebanyakan inspirasinya juga dari yang dulu ya. Tapi kan ada new breed juga. Iya. Yang baru-baru yang lebih fresh gitu. Tapi Iya, tapi kenapa? Apakah musik lama lebih punya sense kayak kita dengerin tuh ada perasaan yang aduh apa ya kayak waktu gua kecil nih atau apa gitu. Enggak sih, mungkin kayak Atau lebih OG lebih aja. OG, lebih musikalitasnya ada gitu loh. Berarti Karena yang baru enggak. enggak kan. Karena gue mikir kayak kalau gue dengerin lagu zaman dulu tuh kayak anjing nih proses buatnya gimana ya, sampai terus liriknya kok kayak gini, orang itu ngalamin apa gitu loh. Ya kayak gini aja kita nonton dokumenter Queen kan. Iya benar. Ternyata begitu ya, maksudnya ada ribut-ributnya. Iya, gue jadi ngerti musisi dalam proses kreatifnya itu kayak gitu tuh di filmnya Queen itu ya. Gak gampang gitu. Iya. Lagi yang yang seriosanya kan tag berapa kali tuh? Iya, berapa kali. Higher. Terus kayaknya bukan di dokumentarinya Queen, tapi juga ada video asli malahan waktu
drummernya siapa sih ya? Lupa gue namanya. Kalau Queen dia gua terlalu dia ngeteknya berapa kali itu cuman buat fill in doang itu berapa kali yang gitu. Aduh kancing kontol. Enak enggak? Got it. Ya, itu berapa kali tuh 4 kali kali. Cuman gitu doang. Yang kemarin juga Freddie Mercury langsung ya. Iya. Almarhum ya. Yang kayak kurang kan ini terakhir. Tada. Iya. Kayak hal simple ya. Iya. Hal simple tapi harus perfeksionis mungkin ya. Iya, dipikirin banget. Iya. Itu feel itu sih yang kayak gue lagi dengerin lagu-lagu zaman jadul gue sekarang. Ya. All I am na 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 na. Tuh gak tau feel-nya kayak enak aja sih gitu. Iya, bukan lagu ya distorsi malah denger. kadang dengerin lagu-lagu apa era-era tahun 45 zaman perang gitu yang anjing. Yang lagu-lagu apa yang country gitu. Kayak lagu-lagu perang gitu. Pop zaman perang gitu. Tapi kalau misalnya lagu-lagu dulu mungkin ya tadi kalau generasi bawah kita mungkin karena ada rekomend dari orang tuanya kan. Misalnya diantar ke sekolah naik mobil, dengerin nih Kaitna misalnya si Lawn Seven, atau dengerin kalau mungkin bokapnya anak punk gitu atau anak hardcore, dengerin nih Rosy Front misalnya. Iya, lingkungan sangat minor berpengaruh. threat nih, dengerin minor threat. Anjing jauh. Fugazi nih. Nih kalau lo emo Fugazi lo dengerin nih gitu. Yeah. Terus tiba-tiba mungkin minimal nyekokin Metallica lah gitu kan. Iya benar. Nothing Else Matters, Enter Sandman gitu. Iya pasti kalau nggak keluarga lingkungan sangat berpengaruh. Buat ini. Referensi. Nah kalau lo kita ngomongin referensi musik nih, lo referensi musik lebih banyak nyari sendiri apa atau dari teman? Teman gue, jujur gue teman. Teman yang seperti apa? Yang lo percaya kalau tes musik dia bagus? Contoh? Yang dia dengerin semua genre aja udah itu menurut gue udah bagus tuh. Maksudnya? Sampai dangdut juga dengerin. Nah maksudnya kalau misalnya gini, teman lo ngasih rekomen lagu tapi lo nya nggak suka, gimana? Misalnya. Aku paling nggak masuknya gue nggak masuk gitu. Nggak masuk. Makanya gimana referensi teman yang lo anggap keren nih taste-nya nih gimana nih? Iya. Pengetahuan musiknya. Atau mungkin dari kaos bandnya gitu. Oh enggak kalau itu mah. Atau mungkin kaos bandnya band jadul nih. Mungkin pakai baju das. Biasanya dia dengerin kayak misalnya dia waktunya apa tuh ngasih referensi tuh ngasih tau backgroundnya musisi ini kayak gimana. Nah itu biasanya bagus tuh. Historinya. Soalnya pasti ngulik kan. Historinya dia tahu. Iya. Jadi kayak misalnya awal terbentuknya Slipknot, sebelumnya belum bukan Carter dia tahu gitu. Tahu terus bukan dari penampilan. Bukan. Kamu suka gondrong. Enggak gua. Kayak Glenn Benton gitu di side. Terus pakai kaosnya long sleeve tapi black metal Emperor gitu misalnya. Enggak. Wah, abang-abangan nih. Apakah tesnya bagus gitu? Mungkin iya. mungkin di genre itu iya. Kalau gue pribadi mengenal musik-musik alternatif dan Nirvana, Metallica itu dari sepupu gue malah. Sepupu gue yang gue anggap dia jago main gitar. Oh iya. Itu waktu gue SD, gue masih terpapar sama musik-musik boy band kan. Zaman kelas 3 SD itu Backstreet Boys. Yang ada di TV lah saat itu. Iya. Dan gue kan gak pernah lihat Metallica di TV saat itu kan. Bener. Sepupu gue tuh di rumah gitu. Maksudnya lagi main gitar. Dia lagi dengerin lagu Dewa waktu itu kan. Terus lo dengerin musik apa? Ngobrol-ngobrol biasa. Gue beda gapnya lumayan jauh tuh, beda sekitar 15 tahun 20 tahun lah. Yang tahu lo kalau laki dengerin nih lagu-lagu pertama dari lokal dulu, slang, oke, ada Dewa, ada siapa alternatif, terus larilah ke bule Metallica. Gue pas dia ngobrol tuh sampai dengerin musik lah intinya, kaset gitu kan. Wah, ini lagu apa nih bang? Kok enak juga. Gue pertama kali denger lagu Nothing Else Matters. Oh ini lagu popnya, tapi ada lagu-lagunya yang lebih kerasa ini, didengerin lah. Master of Puppets, terus Creeping Death. Sampai akhirnya gue kena di Enter Sandman. Jadi kayak gue ngeliat kok dia bisa lagunya keras. Berarti liriknya tapi ngomongnya vokalnya nggak terlalu teriak-teriak gitu, masih bisa gue nyanyiin. Nih band apa? Nih apa genrenya? Gue bingung sendiri dan seneng gitu loh. Berarti pembuka musik alternatif dari Metallica ya? Kalau gue Metallica, nah mungkin di kuping gue satu Metallica masih terlalu keras karena kan gue anak kelas 2 SD. Biasa dengerin The Backstreet Boys, NSYNC dan teman-temannya, kayak masih terlalu distorsi. Dikenalin lah sama lagunya Lithium Nirvana. Wah ini apa lagi nih, kok beda nih vibes-nya. Ini lebih ya teriak-teriak sih, cuman gak yang wow gitu kan.
Dan musiknya kadang-kadang kayak Something in the Way saat itu kan, About a Girl. Lebih yang simple musiknya, gak ribet. Terus masih bisa nyanyiin. Oh ini grunge. Wah kulik-kulik lagi. Nyata pas gue dikulikin grunge dari Pearl Jam, Alice in Chains, gue malah kena Nirvana. Iya. Sampai akhirnya gue ngeliat ini fotonya nih dari cover. Oh bener nih pilihan gue nih. Oh ini keren. Maksudnya satu Kurt Cobain di album Nevermind gak gondrong banget ya. Oh iya bondol ya. Iya bondol. Terus habis itu personel bertiga. Ya waktu kan ada gondrong-gondrong ya. Dia gak terlalu gondrong dibanding yang Eddie Vedder dan lain-lainnya. Dia pakai fashion juga santai gitu ya. Cardigan gitu ya. Cardigan, jeans gitu, wash denim gitu. Oke ini keren nih orang nih. Siapa namanya? Kurt cobain. Cobain. Kurt Donald Cobain. Oh iya. Dari situlah gue ngulik. Saat gue ngobrol sama teman-teman gue yang SD gitu-gitu kayak apa tuh musik apa bersih gitu-gitu kan. Setelah gue menemukan artwork. Apa nih kok gambar bulat XX senyum apa nih di stiker-stiker lah ini gitu. Oh ini lambangnya Nirvana, smile face gitu kan. Iya. Oh jadi band itu punya simbol ya yang zaman boyband nggak ada kan. Oh iya. Cuman tulisan doang kalau itu boyband. Iya logo. Ini ada ada lambangnya Metallica. Oh yang Black Album nih apa kok cuman hitam. Kalau lihat ada ulernya tuh. Oh iya ulernya kecil gitu kan. Nah situlah gue kenal tuh Metallica Nirvana. Nah akhirnya larinya gue malah lebih ke setelah Nirvana tuh gue cari lagi. Akhirnya gue mau coba cari yang lebih keras saat itu. Larilah ke Sepultura dengan logo S-nya. Wah ini apa lagi nih? Wah ini metal nih. Sepultura nih namanya dari Brazil. Didengarnya pertama kali langsung lagunya yang Refuse Resist. Wah gila. Dan di akhirnya waktu itu coba deh. Nih ada DVD lo nonton live-nya kayak gimana. Wah seru banget. Full itu. Iya. Di pas konser Sepultura tuh di Castle Donington ya apa sih gue lupa. Dia lagi bawain Slave New World. Buset. Full. Kayak pas liat live-nya. Wah lebih keren ya gitu. Ngulik. Ketemu lah abang-abangan. Biasa abang-abang komplek. Yang SMP, yang SMA. Iya. Lu Sepultura. Dengerin dong nih. Oasis. Nah, ini apa lagi nih bang Oasis. Tapi waktu itu dikenalnya berupa DVD ya. Oh iya. VCD DVD gue lupa deh. Jadi kayak konser Oasis di mana gitu. Rame juga nih. Tapi gue ngeliat musiknya. Kok gak ada double pedal ya gitu. Kok gak teriak-teriak ya gitu. Ini apa gitu. Dan disitu pintu gue kenal ke British Pop adalah Oasis. Cuman hati gue kenanya di Blur. Karena waktu itu Blur waktu nonton TV ada Song 2. Itu lumayan ya, lumayan. Iya kan ada ya zaman-zaman dulu kan. Blur cari kasetnya, nabung-nabung beli kaset. Pas dengerin satu album, kok lagu yang lain gak keras ya? Tapi enak gitu. Maksudnya ada Song 2, terus ada Beatle Burn, terus Coffee and TV sempat terpapar di TV juga kan. Iya. Akhirnya sampai gue ketemu lagu dia yang gue lupa Blur yang mana, tapi enak juga tuh. Universal. Bukan. It's over, you don't need to tell me. Oh, Tender. Bukan. Tender enggak. Tender gue malah agak aneh tuh satu tuh. Kok agak begini ya. Nah itu mulai ngulik yang akhirnya makin gue nanya temen gue yang seumuran nggak ngerti, gue makin nyari itu. Makin nyari sendiri ya. Iya. Makanya gue saat waktu pelajaran seni musik suruh nyanyi lagu lokal Indonesia, gue nggak tahu lagi. Gue tahu ya ini lagi. Gue nggak tahu lagi gitu. Iya. Sampai akhirnya di jalan-jalan lah sama teman-teman komplek yang abang-abangan beli merchandise pertama kali. Gue nggak tahu asli apa nggak waktu saat itu sih karena gue ngeliat teman gue pakai long sleeve-nya smiley face. Beli di mana lu? 4 SD waktu hujan sweater gue itu smiley face. Anjay. Kelas 4 SD. Gue kelas 6 sih gue. Kalau gue Avenged Sevenfold gue kalau mau kelas. Oh langsung Avenged Sevenfold ya. Di Unholy Convention itu. Oh iya masih screamo itu ya. Masih metalcore gitu itu. Iya masih screamo dan kaget waktu album Beast and Harlot keluar. Apa judulnya? Albumnya? Gue lupa deh. City of Evil ya. City of Evil. Kok begini ya gitu. Jadi lebih nyaring. Iya lebih kayak ini screamnya mana gitu. Tapi seru gitu. Iya. Dia gue mulai dari situ baru BMTH baru Slipknot. Kalau gue kan di zamannya EDM ya. Oh iya EDM benar. Di zaman EDM terus ada satu tuh yang bikin anjing keren nih, beda nih. Apa? 21 Pilots waktu itu. Oh 21 Pilots. Di sela-sela seru. EDM itu tuh ada itu tuh anjing. Gue sampai dengerin 21 Pilots tuh bingung nih genrenya apa ya? Yeah. Dia bisa nge-rap, dia bisa rock. Somehow di live-nya dia
vokalisnya sempat scream juga. Iya, terus ada fus-fusnya kayak lebih berat aja gitu. Ada kadang ketukan reggae-nya. Iya benar. Terus tiba-tiba coverin lagu Elvis. Gue meledak kan waktu itu dia itu ya, apa yang Kittens yang pas Film. Sebelum Heathens dong udah meledak. Gue mulai dari situ. Kan yang lagu ini yang di naik sepeda Kar tuh. radio ya? Radio Kar. Sebelum radio lagi. Ada lagi yang judulnya It's a turn back time to the good old days when the mama sang us to sing. Straight out berarti. Now I'm stressed out. Iya, itu seru, itu ambience-nya oke sih. Iya seru itu. Itu kayak waktu di DM lagi kacau kayak Chainsmokers gitu-gitu. Ada doi keluar ya. Ini setelah tuh. Terus lagu juga kan itu ada reggae-nya juga kan. I'm boring. So I'm taking my time on my gitu lah. Pas di situ tuh. Nah, kan tuh kan 2015 2016 ya. Nah, itu tuh BMTH yang hujan payung teduh yang payung kebalik. Iya, pas itu keluar. That Spirit. Nah, itu Sleepwalking ya kalau enggak salah ya. Bukan, Sleepwalking mah yang oren. Oh, sebelumnya lagi. Happy Song. Happy Song. Iya. Cuma memang kalau ngomongin band yang tiba-tiba ngubah genre, kita disebut Avenged Sevenfold ya. Dari yang screamo di eranya, ada berubah ke GNR-GNRan. Dengan akhirnya dia punya ciri khas sendiri yang balik lagi ada dari band zaman dulu. Iya. Gue Avenged Sevenfold GNR. Iya. Yang kalau pas live, mungkin album pertama yang Unholy Confession dia yang ya gitu-gitu kan. Iya. Album kedua, yeah. Itu kayak skillnya kan ya seles banget sih ya nggak sih? Iya itu bener. Iya kan? Seles banget. Karena emang dia suka masalah seles kan. Siapa si Sinister Gate ya? Dan gue liat DVD-nya live di mana gue lupa dia yang album itu tuh. Even Unholy Conversion dibawa dengan gaya itu. Gak ada scream. Oh yang itu tahu gue. Iya kan? Itu yang masih ada drummer yang lamanya. Iya, itu gue pernah kali nonton video live. Wah itu di situ. Kalau gue itu keren sih. Terus berapa kamera gitu kan? Iya. Dan ya itu Unholy Confession jadi beda tapi seru. Dan konser itu bawain dua. Ya selain Unholy Confession satu lagi dari album itu tuh dibawain dengan versi yang itu. Oh Second Heartbeat kayaknya. Ya itu. Second Heartbeat. Dibawain versi yang apa namanya versi album The People. Jadi ya gaya GNR tapi metal gitu loh. Ya oke sih. Sama halnya kayak Trivium. Yang ngerubah album, gue lupa album yang mana setelah album apa namanya Ascendancy ya. Yang Light to Fly yang scream semua sampai akhirnya berubah sampai ke Metallica-Metallicaan. Saatnya di jarang scream. Oh, waktu itu gue pernah dengar yang Trivium cover Master of Puppets tuh. Bagus. Pernah. Banyak kok yang kalau cover banyak. Slipknot tuh pernah. Bring Me The Horizon pernah coverin Eyeless. Ya. Deftones pernah. Suicide Silence. Deftones pernah itu lebih belok lagi. Please. Oh ya please. Apa Morrissey. Terus Suicide Silence pernah coverin Deftones Engine Number 9. Oh. Yang paling seru nih yang gue nonton lagi kemarin nongol di YouTube gue adalah Linkin Park coverin Deftones. Ada Shove It. Oh iya. Wah ada Chester lagi nyanyi. Seru banget. Oh, gue seru. Kalau gue waktu itu nontonnya collab sama Chris Cornell. Oh ya ada. Crawling ya. Iya. Jadi memang kalau isi cover ya kayak apa namanya bentuk inilah ya, bentuk kayak bandnya punya ciri khas dari bandnya yang bawain lagu orang gitu kan. Ya kayak ini nih mungkin panutan gue tuh ini lagu band ini sebenarnya. Gitu. Kan sempat ada banyak tuh band-band tribute kayak Tribute to Misfits kan, banyak band-bandnya bawain lagu Misfits gitu. Benar. Even Misfits pun gue baru terpapar tuh SMP gue. Ini loh gue sering gue lihat nih bandnya apa ya gitu. Apa sih pertama kata temen gue, lu pakai baju apa sih? Mistis? Bukan Misfits. Apaan tuh gitu kan. Jadi ya agak susah jelasin juga karena tuh di era itu Misfits nggak ada di TV. Sampai akhirnya kan kalau lo beli kaset ada namanya MTV2 Headbangers Ball baru tuh. Band-band kayak Hybrid segala macam. Cuman balik lagi kan saat itu kan ada kontroversi ya. Kenapa harus ada 2-nya gitu. Oh apa iya. MTV 2 isinya metal kenapa kita nomor 2 gitu. Anjing. Kalau hip hop sih gue terpapar pertama kali sama Eminem jelas. Slim Shady. Kalau era gue Drake. Drake. Lagi meledak-meledaknya. Beda era sih. Beda era lah. Eminem larinya gue ke 50 Cent saat itu ya. Cuman karena nggak terlalu hip hop banget menjiwai, jadi gue nggak terlalu ngulik tuh kalau hip hop tuh. Sampai akhirnya 2000 awal udahlah mulai kenal emo dan screamo.
dari band yang namanya kalau gue ya Finch. Gue tahu emo ya. Imo ya kayak I want Finch you tuh to know 2005 dia. 2000-an gue taunya sih. I miss you so, itu Finch tuh. Terus kedua gue tahu ya Story of the Year sama terakhir Funeral for a Friend. And you know. Itu bapak-bapak emo tuh. Bapak-bapak pupang. Bapak-bapak popang. Itu emo gila. Ya Funeral for a Friend, terus Finch, Story of the Year saat itu. Kalau Bonis kan dengar Silver Stain tuh deh. Cuman di kepala dan kuping gue saat itu kok ya enak sih. Cuman kurang gimana ya? Kurang sangar gitu ya. Akhirnya dikenalkan lah sama Alexis on Fire sama temen gue. Abang-abangan sih. Karena gue banyak tahu dari abang-abangan temen gue yang lebih tua gitu loh. Itu mau mainstream, imo-imo kayak gitu nih dengerin nih, kayak gitu-gitu bahasanya kan kayak ya secara dia menggurui kan. Gue dikasih denger sini apa namanya Alexis on Fire saat itu scream semua isinya benar-benar scream, tapi di part tengahnya dia clean vokal tinggi. Jadi kebalik kalau imonya Kevin kan ada screamnya tipis-tipis tuh. Kalau ini scream full, nanti suara clean vokalnya di tengah di ref biasanya tuh. Kalau gue kayak gitu Under Oath kali ya. Nah itu dari Alex on Fire nggak lama gue belum Under Oath, gue malah dia ke metalcore gue. Metalcore, Kill Switch Engage, iya. Dying. Yang satu arahnya yang ya pas vokalnya teriak lebih agresif, vokalnya lebih clean gitu loh. Nah ketemu Under Oath itu di ya saat dengan Kill Switch Engage itu pas gue ke kelas SMA, enggak kuliah tuh. Apalagi ya saat itu gue kalau suka sama band biasanya pertama minimal beli kasetnya atau CD-nya, nyari live-nya entah dari DVD atau mungkin minjem DVD orang. Berarti live dulu masih dari DVD juga ya? Iya, minjem atau ngeburn. Anjing belum YouTube tadi zamannya anjing. Wah, belum. Jadi banyak kan nih gue ada nih DVD-nya nih kalau minjem, jadi pinjam-pinjaman DVD gitu nonton. Oh gini live-nya ya gitu. Tunggu, sebelum gue era emo tuh gue kepapar Slipknot sama Korn dulu. New metal. Limp Bizkit, Korn gue lebih ke Korn saat itu tuh, lebih yang dark ya. Iya. Kan ada Limp Bizkit, banyak tuh teman-temannya dia kayak Kid Rock, terus siapa-siapa lagi yang lebih metal banget lah gitu. Limp Bizkit, Linkin Park waktu itu ya. Linkin Park tuh area Linkin Park atau Disturbed, ada dua tuh. Oh iya. Tapi gue lebih ke Linkin Park soalnya. Ya, tapi ya area lebih ke Slipknot sih. Johnny soalnya di-stop. Oh iya emang fuck. David Raymond fuck. Gue lebih ke Slipknot saat itu karena dia punya icon aja topeng gitu kan. Iya. Topeng saat itu juga ada sebenarnya lagi band bertopeng saat itu namanya Mushroom Head. Cuma secara musiknya gue lebih suka Slipknot karena lebih agresif dan dia vokalnya kadang bisa clean vokal gitu. Jago lah kalau retailer. Jadi lebih ikonik aja Slipknot gitu tuh. Terus sisanya udah sampai sekarang akhirnya bertemu deathcore setelah era-era metalcore gitu kan. Oh ada deathcore ya, ada era-era kayak siapa ya itu Chelsea Green, Suicide Silence ya itu sampai akhirnya gue sekarang lagi dengerin death lagi, dengerin band-band tua lagi ternyata gitu, dengerin apa namanya black metal klinik gitu. Iya. Dark Throne misalnya. Tapi balik lagi ke dulu ujungnya gitu. Kenapa ya gitu? Banyak ya evolusinya juga ya musik-musik kayak gitu ya. Iya. Senangnya juga tuh kayak anjing dulu musik death metal kayak gini terus dibawain band sekarang death metal kayak gini anjing. Dia kan ada eranya pas ngeband metal tuh kan teknologi era kayak lo distorsi ketemu sama CDJ gitu kan. Bener. Dan akhirnya gue lagi di beberapa bulan ini lagi dengerin balik lagi yang band-band zaman dulu gitu. Ya terlepas Deftones ya yang meledak-meledak beberapa saat ini, gue dengerin lagu-lagu yang lama juga gitu, album lama-lamanya lagi yang White Pony. Terus lagi dengerin lagi kemarin ya Death, berapa album tuh yang Leprosy gue dengerin tuh Death, terus lagi dengerin Dark Throne. Iya. Gak tahu malah balik ke dulu lagi. Lagi jenuh aja kali musik sekarang ya. Iya mungkin ya. Temen ya gitu kan balik lagi ujungnya kita kan balik ke zaman dulu lagi. Toh kayak nemu satu band zaman sekarang tuh paling 1-2 band doang sih kayak. Nih gini nih, jelek kayak gue nih ya, kalau ketemu band yang baru banget terbaru ya, ini mah kayak ini nih gitu. Oh, iya. Gak tahu ya kalau gue gitu. Bukan ngejelekin ya, bukan ya, cuman kayak gue pernah denger vibes tadi gitu. Gue pendengar yang apapun gue dengerin gitu ya. Gue tuh apapun didengerin tapi kayak nggak gue
sampai misalnya satu genre nih 20 band gitu, enggak kayak paling 2-3 perwakilannya doang kan dari satu genre. Gue gitu sih, jadi kayak nih gini bedanya nih ya. Kalau dulu nih bahasa Bang dulu ya. Ketahuan. Kenapa lu nggak mau dengerin genre yang lain-lain lagi, atau kayak mungkin nggak dengerin sealbum di satu band ya? Dengerin kalau satu album sih dengerin kayak tapi kan nggak 2 album lah. Ya nggak 2 album. Kalau gue gara-gara gue dulu beli kaset tuh nabung mati-matian. Oh, iya. Jadi sayang lah kalau nggak dengerin gitu kan. Atau beli CD mahal-mahal. Gue inget tuh CD terakhir gue beli tuh paling mahal 100 ribuan tuh era itu Slipknot yang special package. Itu 100 ribuan. Jadi kalau misalnya gue dengerin tuh ya di rumah, mungkin lagi berkendara, ya udah dengerin sampai habis tuh satu album tuh bisa semingguan gue dengerinnya gitu. Ya mau nggak mau kan udah beli, masa lu skip gitu. Walaupun era CD kan bisa di next gitu kan. Kalau kaset agak suatu dicepetin. Kalau sekarang tinggal gue nggak suka ini tinggal ya gitu. Jadi lebih bonding kali ya kalau misalnya era gue ya. Iya. Kalau gue kayak perwakilan band ini nih, misalnya post hardcore gue dengerin 3 band doang. Iya doang gue. Kalau gue dengerin semua tapi berarti dengerin semua tuh coba dengerin. Aduh nggak kenal lagi, gue dengerin deh gitu. Iya, gue mencoba tahu aja. Nah kalau gue pernah kayak gitu, tapi sekarang tuh kayak males gue takut buang-buang waktu nyesel dengerin lagu band ini nih, bukan. Oh, takut buang-buang waktu. Iya, kalau gue kayak udahlah band ini aja lah di perwakilan genre tersebut gitu. Malah gue pernah saking kayak dulu tuh seminggu sekali atau sebulan sekali lah, nggak sebulan sekali tuh ke toko kaset atau CD. Yang tadinya gue ngincar, gue tahu mau beli band apa, sampai ada band apa ya? Cuma gara-gara ngeliat cover keren juga nih, Anthem. Apa nih? Beli gitu. Pas dengerin nggak kena gue. Terus era-eranya Offspring juga kan nyari lagu yang di TV muncul Pretty Fly for a White Guy, Pretty Fly for a White Thing. Nah temen gue muterin bukan lagu yang itu, album lain yang deng. Oh iya, yang kuning gitu ya? Iya gue lupa judulnya. Gue beli lah Pretty Fly, gue cek lagunya yang mana, nggak ada. Salah beli. Beda album bos. Oh beda album, bilang dong. Tapi akhirnya denger lagu tuh tergantung mood ya. Iya bener. Iya tergantung mood sih. Ada pasti kayak dengerin lagu cuma udah gitu doang, muter on repeat aja gitu tiap. Iya. Gue kayak setahun kayak gitu, gue nggak ada band baru gue nemu gitu, gue nggak ada gitu. Iya kayak, tapi ya bener ya, gue nggak tahu juga, kayak misalnya gini, salah satu lagu patah hati gue yang masih gue ingat sampai sekarang dan jadi bukan sedih dengerin guilty pleasure gitu ya, Coldplay Sparks. Gue denger lagu itu tuh, kalau dulu mungkin sedih ya waktu saya sedih, kalau sekarang kayak ketawa-tawa, anjir gue pernah galau udah, cuman enak malam-malam sama ngerokok gitu. Iya. Wah, itu akhirnya jadi kebayang, gue jadi inget, gue dulu pernah pacaran sama dia gitu. Bodohnya gue dulu kayak gitu-gitulah. Akhirnya mungkin juga saat malam-malam kadang dengerin lagu-lagu yang bukan agresif ya, lebih nyantai gitu, Deftones misalnya, album-album yang setelah White Pony yang lebih udah pelan-pelan banget, yang gue dengerin lagi Hole in the Earth. Oh iya. There's a hole in the earth. Terus Minerva, albumnya yang Hexagram tuh. Tapi sekarang tuh Deftones yang naik tuh malah album yang merah tuh, yang Konoyakan ya. Koinoyokan. Nah itu lagi Koinoyokan ya? Iya. Di TikTok lagi rame tuh yang Etom habis itu Rosemary. Ya karena ini kan masih ada suges-sugesnya lah ya. Iya, itu enak tuh lagi. Padahal gue waktu mengenal Metallica, mungkin SD SMP, gue tidur tuh dengerin lagu metal. Kalau nggak dengerin metal tuh kayak kurang gitu loh. Tapi sekarang malah makin berumur gitu. Capek juga kuping ya. emang badannya emang tergantung umur. Kalau kata itu, if it's too loud, then you are old. Tapi nggak juga. Tadi mungkin gue mikir gitu ya, kayak apa gue tua gitu ya. Akhirnya dengerin Death lagi, enggak, kok masih bisa dengerin Death, dengan Slayer mah. Emang lagi jenuh aja kali ya. Iya. Terus kalau lagu-lagu guilty pleasure lu apa? Yang bukan genre lu tapi lu dengerin enak gitu lo apa? Misalnya nih kayak gue pribadi ya, gue nggak malu nih ya, saat gue lagi pakai baju misalnya baju Mayhem, gue dengerin album Kid A Radiohead, gue nggak malu. Enggak lah, kalau itu emang keren. Ya iya, tapi kan jauh banget genrenya gitu. Guilty pleasure tuh kalau bagi gue tuh kayak gue nggak mau nunjukin gue dengerin lagu ini nih, gue malu. Inti gitu kan ya. Tapi nggak malu juga, tapi ya seneng aja. Ya apa kalau lo? Tapi ya gue kalau gue guilty pleasure kayak gitu, kayak apa guilty pleasure? Ya Avenged Sevenfold gue. Avenged Sevenfold. Iya gue. Lo guilty pleasure lu itu? Iya. Kan keren. Ya enggak sih kayaknya kalau lu. Enggak sih, kalau gue mungkin karena narasinya sih dibilang band warnet apa sih? Enggak, kalau kayak enggak, itu keren. Kayak
lagu Avenged Sevenfold menurut gue keren sampai sekarang Almost Easy. Oh iya. Itu lagu suara tinggi banget. Itu temen gue tuh yang abang itu juga paling suka. Nggak tahu Almost Easy. Gue nggak tahu kenapa gue kayak kalau gue bukan lagi. Come back to me, it's almost easy. Gue abis Sevenfold gue kayak anjing kalau gue. Kenapa emang ya? Keren tau. Malu aja gue. Malu. Iya nggak apa-apa lah. Gue takut jaksakin aja. Alay gitu. Oh gitu. Gitu. Sebenarnya kalau ada lagi kayak gue paling lagu-lagu anim paling ya. Oh anime enak kok. Cuma gue nggak ngerti artinya aja, tapi enak. Iya, kalau gue sih lagu-lagu aneh. Kayak Lark and Cell beberapa lagunya enak menurut gue ya. Cuma gue gak ngerti lagu. Gue lagu Naruto itu ada playlist sendiri kan. Naruto juga enak. Opening itu gue, ya bagi gue tuh guilty pleasure. Kayak anjing kan nggak mungkin gue denger lagu Naruto nih kan bisa. Orang umum ya, kan malu pasti lu. Enggak lagi. Kalau dulu gue gini, malu tuh gitu saat lu pakai baju Nirvana dengerinnya Backstreet Boys. Apaan sih Li? Oh ada gue. Itu. Tapi kalau gue enggak sih. Yang Korea sempat viral, tapi bukan K-pop tapi Korea. Korea juga keren-keren tahu band-bandnya. Lu jangan salah lu. Apa tuh yang lucu dulu tahun lalu keluar? Aduh lupa lagi. Tapi baik lagi gue nggak ngerti bahasa jadi gue bingung. Tapi nadanya enak-enak. Nadanya enak kayak City Pop Japan enak-enak. Nadanya cuma gue gak ngerti artinya gitu loh. Kalau guilty pleasure gue sih, kalau gue arti guilty pleasure di kepala gue tadi yang beda dari yang biasa gue dengerin, tapi enak gitu loh. Kalau di gue mungkin udah beda ya gitu, jadi kayak gue nunjukin gue suka lagu ini nggak mungkin lu tunjukin karena pasti malu. Orang umum ya, orang baru kenal. Contoh misalnya nih, gue pakai lagi kayak misalnya gue pakai kaos band extreme metal atau band metal ya. Misalnya gue pakai kaos Death lah ya. Gue denger Nakila nggak apa-apa, gue suka sama Nakila. Ya karena itu kan malu mah enggak, tapi ya. Tapi kan gue denger Nakila lo gitu. Kan nggak mungkin kayak jadi proud lu kayak ini lagu paling bagus gue tuh nggak mungkin kan, kayak ini guilty pleasure bagi gue gitu sih. Oh gitu. Kalau gue mengartikan guilty pleasure tuh kayak ya yang nyebrang aja, yang biasa lo dengerin. Gue tuh kalau lagi gitu. Dengerin guilty pleasure apa gini bang, di Spotify kan ada activity lu ya kalau di laptop. Itu gue kalau gue lagi dengerin gitu, gue matiin dulu. Gue matiin dulu tuh biasanya. Ini Gen Z banyak stres karena gak menjadi diri sendiri. Ya bodoh amat, kalau gue sih bodoh amat. Gue tadi bilang gue pernah dengerin Backstreet Boys, pernah. Gue pernah dengerin Color Me Badd, pernah era gue SD gitu kan. Tapi ya itu menurut gue guilty pleasure aja. Ada satu genre atau mungkin genre nyebrang banget yang gak mungkin bukan musik lo banget, tapi pas dengerin enak gitu, gak masalah. Gak masalah. Kalau gue sih gitu. Malu, kalau lo malu ya. Malu gue kalau lagi dengerin itu gue matiin dulu listening activity gue. Kalau gue enggak sih. Ya kalau menurut gue enak aja gitu. Karena baik lagi musik selain selera tadi didengerin saat moodnya lagi apa. Contoh misalnya lo lagi ngantuk bawa motor atau bawa mobil malam-malam dengerin lagu-lagu telepop music. Dengerin lagu-lagu Club 8 atau mungkin lagu-lagu shoegaze yang ngantuk. Orang gini nih kayak guilty pleasure balik lagi. Lu berani nunjukin ke temen lu lagi dengerin Wali, pasti lu cak-cakin ya? Enggak sih. Biasanya kayak kalau gue sih gitu. Enggak, kalau gue enggak sih gue. Dicak anjing dengerin Wali. Oh gitu malah. Gitu misalnya. Guilty pleasure tuh misalnya gitu. Kan kayak gak mungkin lu tunjukin nih kalau lu suka lagu itu. Itu bukan gatekeeper ya? Gue gak tahu lah. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau gue mungkin gue salah kali ya. Gatekeeper tuh ada band bagus dia gak menyebarin ke orang-orang biar gak terlalu terkenal jadi apa namanya. Oh itu juga. Itu kayak gitu lu ada gak? Gak ada bang. Gatekeeper? Enggak sih. Gue kalau ada lagu enak malah gue kasih tau orang. Ini enak dengerin deh gitu. Gue tuh waktu Fish dulu. Fish album pertama tuh. Yang Selamat dan Sukses tuh. Yang ada sama Ramen Girl ya? Iya sama Sukses. Intinya back featuring lah. Yang itu lagu Selamat dan Sukses yang Sektu Sentra. Yang oke. Yang masih rock nge-Fish-nya. Itu gua satu SMA gue tuh dengerin itu semua tuh bangga. Alumni lu kan? Nah pas udah terkenal kok yang lain kayak lu nggak pada bangga tuh lu punya dengerin Fish gitu. Jadi kayak udah terkenal lagi nyet gimana ya? Ganti. Itu setelah gue gatekeeper kalau itu. Tapi gue kayak cuman ke teman-teman gue aja enggak gue kayak nggak pernah. Misalnya lagi nongkrong ketemu orang baru, aku udah pernah nggak pernah kayak gitu sih kalau gue. Itu lebih ke gatekeeper, jadi nggak mau bandnya jadi didengar banyak orang, terus akhirnya jadi apa namanya mainstream. Ya pikiran anak SMA ya. Kalau sekarang sih gue udah nggak gitu ya, kayak mikirin kan kalau terkenal malah bagus kan, bagus buat artisnya juga. Kalau gue malah mikir gini, saat gue bisa ngasih tau orang dan orang itu, ih keren ya, gue seneng malah. Kayak itu gue lagi eranya. Gue juga ada bangga ya, anjing kita dengerin duluan nih. Ya. Nah tapi kan itu kan pembahasan cuman kayak di tongkrongan doang kan, nggak gue
Ya. Gue banggain lah ke orang-orang baru denger enggak. Karena dulu kan belum era sosmed banget ya. Iya. Gue salah satu yang menurut gue oke nemu sendiri tuh Aiden waktu itu. Band Aiden ya, band luar udah bubar sekarang. Terus sama kedua Chelsea Green. Gue nemu aja waktu itu nemu lagi di YouTube ya, nemu deathcore ketemu lagi denger Abort turun-turunan ada Chelsea Green dan anak muda. Ini siapa lagi nih? Musiknya horor ya, video klipnya gore gitu kan. Iya. Ternyata pas kutanya Chelsea Green ada yang banyak yang tahu juga gitu. Tapi ya tete aja lah, nggak semua yang tahu lah gitu loh. Sama kayak apa lagi ya? Goal Gatekeeper gue enggak sih, Gatekeeper gue enggak sih. Iya gue waktu Fish doang sih itu deh. Cuman maksudnya mungkin kayak gini kalau Gatekeeper di kepala gue ya. Saat gue pertama kali anak SD di sekolah gue pakai smile face. Terus tiba-tiba sekarang di mall nggak lama berapa bulan atau berapa tahun banyak di mall bocah-bocah pakai smile face agak bukan bete ya, cuman kayak kayaknya gue harus nggak pakai lagi. Bukan bete, cuman kayak gini deh. Saat ini gue dengerin hip metal ya, dengan topi Yankees kebalik. Ya itu gue pernah pakai itu, tapi bukan warna merah, gue beli warna biru dan itu bukan New York, waktu LA. Nitip sama saudara lah itu. Terus tiba-tiba meledak lah Limp Bizkit Rollin. Semua yang pakai topi itu gue nggak pakai lagi sih. Enggak kayak kalau sekarang tuh kayak udah masuk TikTok, nah udah tuh. Oh gitu. Ya, udah sosial media anjing udah mulai nih. Di situ ada baiknya bang, berarti kita harus nyari lagi dong artis baru. Lebih explore lagi gitu ya. Tapi kayak misalnya Deftones tiba-tiba meledak. Kalau Deftones gimana ya? Penggunaannya loh bang, penggunaan di sosial media itu kayak gimana? Kalau Deftones kan, kalau gue di sosial media gue tuh Deftones buat banyak tuh buat anak skate. Oke. Ya karena udah tuh keren, cocok. Image-nya gitu ya. Memang turunan skenanya gitu ya. Tapi ini kalau kayak orang umum aja yang nggak ngerti banget dengerin si bandnya, lu males gitu. Kayak tiba-tiba lagunya Indian meledak, Linkin Park semua orang jadi heavy metal semua gitu dengan gaya Chester yang spike. Ya itu gue belum pernah ngalamin sih. Gak pernah ngalamin kayak gitu gue. Gak nyampe ke tren sampai apa baju itu gue nggak pernah ngalamin. Nggak maksudnya kan dari remaja berarti dia dengerin gitu loh. Iya. Dengerin yang lagu yang sama berulang-ulang. Gue tuh nggak pernah ngalamin tuh kayak satu kayak selama itu kayak musik sampai ke fashion tuh berubah. Gue nggak pernah ngalamin tuh. Kalau lu kan kayak tadi kayak misalnya si Limp Bizkit sampai ngaruh ke gaya berpakaian fashion orang. Enggak. Kalau gue tuh topinya doang karena ya topi ya. Ternyata bukan Fred Durst doang yang pakai itu. Iya. Even siapa namanya? Max Shinoda cuma gaya kayak gitu. Iya, sebenarnya mirip lah gue kayak gaya berpakaian terus musik tuh kayak gue mirip-mirip tuh ke cara gue melihat sudut pandang kayak misalnya orang udah banyak pakai fans deh. Gue juga males. Oh iya. Sampai gitu sih gue sebenarnya sama kayak lu. Iya. Teman, kalau gue mungkin gini, bukannya berubah langsung, cuman misalnya gini, oke, lagi boom Jordan gitu kan. Dan kebetulan waktu kecil terpapar sama NBA juga. Gua tahu Jordan, tahu Chicago Bulls eranya Tony Kukoc, Scottie Pippen, Rodman tuh 3 serangkai itu kan. 4 malah Tony Kukoc ya kan. Saat orang suka Jordan, gue malah sukanya musuhnya Seattle Supersonics saat itu tuh. Sean Kemp, Gary Payton anjing, keren tuh. Intinya gara-gara semua tiba-tiba jadi Jordan gitu. Malah cuman pas nggak lama ya 5 tahun lalu lah ya, kan Jordan naik lagi. Gue tahu nih warna yang gue suka, yang Bread-nya atau yang Chicago-nya, yang OG-nya. Gue cari itunya gitu loh. Iya. Kalau Jordan yang warna-warni sih enggak sih gue. Iya. Tetap ikutin zaman, cuman ini yang OG-nya nih gue tahu nih gitu. Iya, kalau sekarang kayak gini deh, lo ngomongin fans nih ya. Ini bukan apa-apa fans, sorry fans, gue pecinta fans banget. Kalau bisa di-endorse kalau fans, sorry. Bukan, maksud gini. Lo akan beli enggak fans yang new school? Lo akan pakai enggak? Gue pakai. Gue cuman enggak suka checkerboard doang. Bukan, fans new school yang gemuk. Lo bakal pakai nggak? Itu gue nggak sih. Nah ya udah kayak gitu aja. Nah, kalau itu kan kalau gue bukannya jelek ya, cuman gue emang suka. bukan gaya gue aja gitu. Iya, tadi kan misalnya fans lo bilang lagi rame lagi dan lo harus keluar dari zona fans, gue enggak sih. Kalau gue selama fans masih ngeluarin yang kayak autentik standar ya udah gue beli yang itu aja deh. Gue belum benci sama fans. Kalau masih ada yang itu gue beli aja. Atau mungkin era old school lagi X sama siapa itu lucu juga. Iya kan itu kan usaha brand doang ngikutin zaman nih. Kita gimana? Kalau school gue enggak sih. Cuman nih bukan gue aja gitu. Walaupun tetap pecinta fans sampai sekarang ya. Enggak cocok aja sih gue pendek pakai sepatu kayak gitu ya. Iya karena itu gue juga pendek. Kelihatan tambah pendek nih gue. Iya. Terus kan kalau Converse ya udah Converse aja udah gitu. Ya itu makanya
Kalau gue sekali lagi ya kadang-kadang lingkungan sih benar kata lo untuk terpapar kita masalah musik, pengetahuan musik atau mungkin fashion, mungkin ya paling gede dampaknya dari lingkungan gitu. Iya. Dan dari lingkungan begitu, dari lingkungan lo mungkin ada saatnya lo pengen cari tahu sendiri nih. Iya, udah mulai adu playlist. Cari jati diri sendiri. Iya, jadi saat abang-abangan gue ngasih tahu gue, bang, gue denger lagi dari ini bang. Nah itu gue dedekan feedbacknya apa nih? Iya. Saat hip metal aja ya, hip metal lagi ramenya kan Slipknot segala macam lalala. Gue tiba-tiba nyari tahu sendiri ada Mudvayne namanya. Mudvayne itu tuh sempat diproduserin sama Soundcrahan kan. Jadi dia nggak pakai topeng tapi pakai kayak paint gitu lah. Iya. Gue lagi denger Mudvayne nih bang. Wah ini keren nih. Wah bagus loh didikan gue gitu. Iya. Itulah jadi lingkungan matters sih ya. Yeah. Tapi saat lingkungan udah ngasih lo source ya mungkin ada baiknya lo explore sendiri juga dan paling bener akhirnya jadi diri lo sendiri sih. Iya. Jangan sampai demi pengakuan abang-abangan lo terpaksa gitu loh. Harus memakai sesuatu atau mendengarkan sesuatu jangan. Iya, tapi lo nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa juga itu. Kalau emang nggak suka metal ya nggak apa-apa. Udah jadi diri lo sendiri aja dan jangan pernah ikut-ikutan. Bener. Karena kalau gue lagu gue sampai beli gak tau ya, gue beli kaset sama CD tuh karena gue pengen tahu ini liriknya tentang apa sih. Gue kayak gitu lagi. Tapi dulu masih ada itu ya kan misalnya di CD kan masih ada kertasnya. Lirik ya. Itu ada liriknya ya? Ada. Oh. Yang gak ada lirik setahu gue Korn. Oh. Sampai akhirnya era internet ada wawancara Jonathan Davis, dia bilang kenapa Korn itu gak pernah nulis lirik di albumnya biar lu nyari tahu sendiri dan lu lebih pas nyari tahu sendiri dan berarti kan lu harus dengerin lagunya nih. Iya. Lu tahu nih maksud gue apa. Pas gue kayak gitu gue coba anjir emang gelap tuh orang. Enggak sih kalau gue sih lebih kayak anjing kan ada kalau di Korn tuh yang Freak on Unleashed ada bagian gitu. Nah, itu kan bingung kalau ditulis. Kalau ditulis di kan sama kayak Scream aja, wah gitu aja nggak ada artinya. Kan bingung aja kalau nulis. Itu era-eranya Adidas dan Puma lagi naik tuh ya. Iya. Karena waktu itu kan dia nge-endorse sama Puma, bukan sama Adidas. Adidas baru-baru ini kan, Iya. yang akhirnya collab. Padahal sampai dibikin lagunya loh sama Korn. Parahin lu Adidas. All Day I Dream About. Kasian tuh Jonathan Davis. Udah tua. Keburu tua anjing. Ya itulah maksudnya sekali lagi lingkungan matters ya. Jadi sumber-sumber itu yang ngasih kita pandangan lain gitu ya. Iya benar. Makanya gue sampai sekarang gue nggak terlalu percaya sama kayak Spotify atau YouTube yang ngasih tahu lo harus dengerin ini. Enggak sih gue. Enggak, gue juga kayak gue sih masih kebanyakan dari teman gue. Ada satu teman gue itu ya. Iya. Jadi playlist gue lah. Kalaupun dari si platform paling coba gue dengerin enggak ya udah enggak gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan ada band baru dengerin satu lagu enggak kena udah gitu. Iya, kan jadi gampang itu sekarang. Padahal enggak tahu juga padahal lagu lain enak gitu. Gue lagi salah aja mencetnya gitu kan enggak tahu juga. Cuman ya enggak tahu ya gue lagi coba mengeksplor musik-musik baru tetap gue mengeksplor musik baru kayak ya kemarin-kemarin kan tahu Dave Heaven juga. Tahu Wisp juga, Weir gitu kan. Iya. Yang walaupun sebenarnya di kuping gue bukan yang baru, cuman dengan audio yang lebih baru. Mungkin kalau ada band kayak Death dengan audio lebih sekarang, mungkin keren, mungkin ya. Iya. Karena kan era dulu itu kan recordingnya ya, lah. Masih yang kletek. Iya. Makanya gue suka yang remasterednya atau mungkin kalau sekarang ya, dengerin live-nya gitu. Iya, bener. Itu lebih oke. Apalagi kalau dengerin Dark Throne dengan Metal Zone. Yang di crack banget. Metal Zone udah gak ada tapi lu bang. Metal Zone udah gak ada. Iya maksud gue daerah itu bukan jelek ya, cuma 4 juta ini sekarang. Audionya seadanya lah untuk metal saat itu kan ya kurang ya. Kalau sekarang ya. Dia jadi legend tuh. Nah, makanya kan dengan Dave Heaven kan lebih gitu. Jadi itulah intinya mungkin baik-baikin temen intinya. Iya. Sama referensi. Ya